kopi terbaik Oku Selatan. Widih, ngopi nih enak. Ngopi dulu. Nggak kerja? Kerja, tapi ngopi dulu. Oh, boleh. Ini aku udah beliin buat kamu. Boleh, ini gratis. Gratis. Kamu traktir? Iya, Aku cobain, aku cobain. Gimana? Enak loh. Mantap. Ini kopi dari mana? Ini kopi khas banget dari Sumatera Selatan. Oke. Harus dijajah, enak kan? Enaknya banget ini. Ini kalau misalkan kita bahas sambil yang kita syuting aja gimana? Cocok. Tapi kamu punya narasumbernya? Ada, udah datang dua Yaudah. orang. Bisa, Langsung. yaudah kalau gitu kita opening dulu ya. Oke, Boleh ya? langsung. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OJK, jumpa lagi bareng saya Nizar dan juga rekan saya. Sinda tentunya dalam OJK bisa bincang santai. Nah, Sobat OJK, kali ini kita berdua lagi ada di Palembang. Lebih tepatnya dalam rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Mantap banget, Jar. Jadi ini adalah salah satu produk dari kopi Sriwijaya Sumatera Selatan yang ada di Gernas ini. Nah, betul sekali. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini adalah salah satu kegiatan yang dimana Otoritas Jasa Keuangan Betul. itu berperan sebagai wakil ketuanya. Dan tahun ini dilaksanakan dengan tema apa, Sinda? Belanja dan juga melancong ke Sumatera Selatan baik. Iya, baik. Nah, katanya Yes. kamu udah punya narasumber. Iya, mau aku kenalin nggak sama Ketua Komunitas Kopi Sriwijaya Sumatera Selatan? Oke, boleh. Boleh? Siapa dia? Langsung aja kita panggilin dari Mbak Ella. Halo Mbak Ella. Halo. Mbak Ella, gimana sehat Mbak? Alhamdulillah. Kita sambil ngopi sambil ngobrol ya Mbak Ella ya? Boleh. Oke. Nah, selain itu kamu punya siapa? Aku. Sepertinya udah ya. Sepertinya Kalau udah Mbak kurang Ella. nyala, kita nyalain lagi kan? Selain Mbak Ella, katanya kamu punya narasumber lain, Sinda? Iya dong, tentu aja. Kita punya tuan rumah dari kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Babel. Oke, Ini siapa dia? Mbak Andes. Halo, Mbak Andes. Sari. Hai. Halo. Sehat Mbak Andes? Sehatnya seger banget nih kayaknya ya. Silakan duduk Mbak Andes. Nah, jadi kita udah punya dua narasumber, Sinda. Yes, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kopi dan juga tentang OJK nih. Seperti apa sih perannya gitu ya? Ya. Nah, Banyak jadi kan tadi Sinda udah kenalin nih Sobat OJK bahwa sebenarnya Kopi Sriwijaya Sumatera Selatan ini adalah salah satu komunitas yang ada di Sumatera Selatan yang di dalamnya itu terdiri dari banyak sekali merek-merek kopi ya Mbak Ella ya. Sekali. Nah, bisa nggak Mbak Ella dijelaskan ke Sobat OJK itu sebenarnya Kopi Sriwijaya ini awal terbentuknya itu seperti apa dan perjalanannya itu hingga akhirnya bisa mengumpulkan banyak sekali brand kopi di dalamnya. Oke, boleh. Tapi sebelum mulai boleh nggak saya pesen kopi dulu? Boleh ya. Bang Andes mau Boleh minum ya. kopi juga? Jelas Oh, dong. boleh. Silakan. Americano satu ya. Panitia nanti bilnya Ice tolong ya. Americano. Katanya kamu mau traktir? Bukannya kamu. Ya udah boleh. Sok silakan udah dipesan. Sudah. Oke. Sambil nunggu dijawab dulu. Silakan Mbak Tunggu Andes. kita jawab ya. Iya, silakan. Karena biasanya habis ngobrol haus. Oh iya. Oke, jadi kopi Sriwijaya ini adalah suatu wadah bagi kopi-kopi yang ada di Sumatera Selatan. Jadi disinilah kita pelaku usaha kopi ini bersatu, Oke. baik dari hulu maupun ke hilir. Jadi kita berharap dengan adanya komunitas ini kita bisa mendorong kopi Sumsel itu bisa mendunia, baik itu dari sisi kualitas maupun kuantiti. Ada berapa brand kopi sih di komunitas kopi Sriwijaya Sumsel ini? Saat ini kita hanya ada 18. 18 Iya, brand. 18 Itu brand. banyak loh ya ternyata ya. Sebenarnya itu kalau dari sisi secara total itu sedikit, tapi kenapa hanya 18? Karena saat ini kita memang agak batasin. Karena kita sekarang itu fokusnya kepada kopi-kopi yang premium. Jadi kita Oke. berharap dengan adanya komunitas kita ini Kopi Sriwijaya, kopi-kopi yang kita sudah seleksi, kurasi itu, ini yang akan kita promote hingga sampai ke luar negeri, sebenarnya Oke. untuk sampai ekspor. Jadi kita akhirnya mendapatkan produk-produk yang berkualitas. Kalau ada orang misalnya bertanya produk kopi yang berkualitas yang mana, silakan mampir ke
komunitas kopi Sriwijaya Sumatera Selatan. Berarti memang meningkatkan UMKM dari Sumsel sendiri ya, dari Betul. berbagai macam kopi di Sumsel Iya. ini ya Mbak. Nah, ini mungkin satu pertanyaan ke Mbak Ella sebelum nanti aku agak kepo sih dengan keberadaan Mbak Andes di sini. Mbak Ella, sebelum nanti kita ke Mbak Andes, boleh nggak diceritain sedikit nih ke kita gimana perjalanan awalnya Mbak Ella nih dari awal sewaktu mau mendirikan UMKM ini, ya kan, dari sebuah merek kopi sehingga akhirnya terpilih menjadi ketua komunitas, karena tadi juga udah ceritain bahwa komunitas yang Mbak Ella ini terdiri dari 18 merek 18. kopi gitu Iya. kan. Nah itu awalnya itu seperti apa Mbak Ella? Oke. Saya itu sebenarnya baru berkecimpung di dunia kopi itu baru ya tahun 2020. Kenapa pada waktu itu saya membuat suatu lembaga pelatihan itu yang menghususkan pada pelatihan barista. Oke. Nah, tadi saya berpikirnya sekarang ini kafe itu kan lagi booming. Ditambah lagi memang kondisi Sumatera Selatan ini kan nomor 1 Ya. penghasil kopi di Indonesia. Ya. 25% itu berasal dari Sumatera Selatan, tapi ada tapinya. Tapi saya minum dulu boleh sambilan boleh, ya? minum. Boleh ya. Tapi Tapinya tidak terkenal. Oh. Tadi saya berpikirnya melalui barista ini saya memperkenalkan kopi-kopi Sumatera Selatan ini melalui anak muda, karena rata-rata yang ikut pelatihan itu adalah anak-anak muda. Siapa lagi yang mau memulainya kalau nggak dari anak muda? Lama-lama kan yang tua-tua akan betul. kembali ke tua. Yang muda akan jadi tua kan. Iya, benar, Jadi benar. anak muda harus mulai kita perkenalkan apa itu kopi Sriwijaya ataupun kopi Sumatera Selatan. Baik. Nah, akhirnya Mbak Ella pun terpilih menjadi ketua komunitasnya, itu seperti apa tuh perjalanannya Mbak Ella? Nah, terus selama perjalanan itu Wow, jawabannya Belum. keren. Belum. saya kan Wow. berpikir Oh, iya. kenapa enggak alumni yang tempat saya pelatihan itu saya kumpulkan menjadi suatu komunitas. Namanya Oke. memang Kobapu KSS, itu hanya sebatas komunitas barista dan pelaku usaha kopi Sumsel. Nah, itu mungkin skupnya kecil gitu, hanya kepada orangnya. Ya. Nah, kemudian atas kami diskusi dengan Dinas Koperasi kemarin itu, dengan juga mungkin dibantu OJK, kita punya ide itu membuat suatu komunitas yang namanya komunitas Kopi Sriwijaya. Oke. Itu kita launching, Mbak Andes juga waktu itu ikut dan berperan di logonya. Jadi kalau kita lihat logo Kopi Sriwijaya itu ada limasnya loh. Ada limasnya. Jadi malu. Jadi malu. Jadi kita itu saudara tiri apa saudara kandung ya? Bingung saya juga ya. Mungkin dijawab sama Mbak Andes Oke, loh. oke. Sama saudara berarti ya. Jadi itu di launching di Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan di bulan Februari tahun 2023. Dengan bantuan dari Otoritas Jasa Keuangan Iya, juga. Berarti baik di situ dari ya. logo sampai kita mendaftarkan ke Haki dan promosi. Promosi serta bantuan mungkin akses pembiayaan juga Iya, sebenarnya ya. jelas pastinya. Oke. begitu. Berarti sudah ada sinergi ya Mbak Ella dengan OJK, tadi juga dengan dinas gitu. Ya, kira-kira sudah berjalan berapa lama sih, maksudnya ada pelatihan kah yang diberikan gitu untuk barista-barista dan komunitas Kopi Sriwijaya sendiri, Mbak? Oke. Kalau pelatihan itu kita memang selalu mulai ya. Kebetulan saya berkolaborasi itu Ya. dengan kementerian gitu. Kita mendapatkan kayak apa ya? Program gratis. Jadi kita anak muda itu di bawah umur 25 Ya. dapat barista gratis. Tapi juga saya sering menjadi narasumber bagi beberapa dinas-dinas ya. Kemarin barusan saya pulang dari Lahat itu, selama 3 hari kita bimbingan teknis barista bagi IKM kopi yang ada di Lahat. Itu Oke. kita kerjasama dengan Disperin dan Kementerian Perindustrian. Ya. Jadi banyaklah bantuan sebenarnya yang sudah dilakukan baik itu dari OJK, dari pemerintah maupun mungkin dari pihak yang lainnya, pihak ketiga gitu ya, perbankan Mantap dan banget. lain-lain. Ya, terima kasih Mbak Ella. Nah, Mbak Andes, tadi kan Mbak Ella juga udah cerita nih, banyak sekali bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak yang memang mendukung Kopi Sriwijaya Sumatera Selatan ini Yes. menjadi salah satu produk unggulan. Komunitas yang menyuplai produk unggulan dari Sumatera Selatan. Nah, OJK tadi juga sudah membantu salah satunya dalam pembuatan logo, kemudian pelatihannya. Nah, sebelum kita cari tahu lebih dalam nih tentang apa yang udah dibantu oleh OJK terhadap Kopi Sriwijaya, kita mau kepoin dulu dong. Mungkin Sobat OJK juga di rumah atau dimanapun mereka berada lagi nonton kita, sebenarnya potensi UMKM yang ada di Sumatera Selatan sendiri itu gimana sih Mbak? Apakah memang
UMKM di sini itu sangat menggerakkan roda ekonomi atau gimana tuh Mbak? Oke, kalau dibilang UMKM tuh potensinya gimana ya Sumatera Selatan? Bisa dikatakan pada saat COVID kemarin itu ya, Sumsel tuh baik-baik saja gitu. Oh iya, waktu Baik-baik. pandemi kemarin. Baik-baik saja. Kenapa? Karena siapa yang nggak tahu pempek coba? Oh, Juga. mantap. Saya dari hari pertama sampai barusan sebelum syuting Iya. makan pempek Makan terus. pempek. Kemudian kedua, stok beras kita nggak kekurangan loh. Oke. Ada di Sumsel. Terus kalau di rumah kan kita diem aja gitu ya, ngelamun gitu. Coba nongki di rumah minumnya apa? Kopi Kopi. dong. Kayak saya dong. Iya. Aku juga gitu ngopi terus selama di sini. Betul. Terus kita kalau mau keluar harus tampil gaya, Hmm. fashion, Ah. kria kita oke Nomor, banget. nomor Umero juga ya. Oh iya. Jadi kalau mantap. dikatakan potensinya gimana? Potensinya sangat besar sekali gitu. Baik dari sisi kuliner, baik dari sisi kria, fashion ataupun produk-produk lainnya ya. Kita punya madu juga. Oke. Ada gitu. Bahkan untuk wisata, nggak kalah menarik. Wisata kita nggak hanya wisata alam Sumatera Selatan. Iya. Ada wisata budaya, wisata sosial keagamaan ada. Ada. Sumatera Selatan itu juga terkenal dengan Palembang Darussalamnya. Oh. Gitu. Jadi kita memang perpaduannya banyak. Jadi potensinya besar banget dan bisa kita gali lagi lebih dalam lagi. Oh, mantap Oke, di banget. tahun 2024 sendiri ini untuk angka pertumbuhan untuk UMKM sendiri terhadap perekonomian di Sumatera Selatan itu oke juga nggak Mbak di triwulan pertama ini? Oke. Oke juga. Bahkan kalau dari sisi penyaluran pembiayaan pun kan kita ada batas minimum ya. Iya, Yes. betul. Itu sudah di atas itu udah melampaui. Keren. Wah, luar Mbak Andes, biasa ya. Menarik banget tadi kan dari segi UMKM. Kita kan belanja dan juga melancong ke Sumsel Bae. Ke Sumsel Bae. Melancongnya Mbak Andes, apakah potensi dari Sumsel ini bisa dijual lagi gitu Mbak? Tentu bisa dong. Yang orang tahu itu kan baru kota Palembang. Iya. Sedangkan Sumatera Selatan ini punya 17 kabupaten kota. Mantap. Kalau Kak Sinda ke Palembang, melipir dikit nih ke Kabupaten Samping itu bahasanya udah beda. Aduh. Pakaian Udah beda udah lagi. beda. Mm-mm. Mbak Sinda katanya coba pernah pindang? Pindang pernah. Pindang. Pernah aku pernah coba. Pindang dari Kabupaten A ke Kabupaten B lain rasanya Mbak Sinda. Jadi kalau dikatakan wisata di sini setiap kabupaten kota itu punya daya tarik tersendiri gitu. Ya, Dan memang harus kita gali ya. Betul. Harus kita kembangkan Betul. gitu. Dan ada UMKM lagi nanti kan Nah. bisa Iya, tersebut. betul. Itu potensinya tadi kan udah banyak sekali Sobat OJK yang dijelaskan oleh Mbak Andes. Langkah yang dilakukan OJK sendiri nih Mbak untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang ada di Sumatera bagian selatan itu apa saja Mbak? Oke. Kalau dilihat dari fungsi tugasnya OJK kan kita nggak langsung plek, langsung ke UMKM Ah, ya. Iya. Tentunya yang namanya OJK ini harus berkomunikasi, bersinergi, koordinasi dengan memang si pengasuh UMKM. Siapakah Nah, dia? Dinas Mengasuh. Koperasi UMKM Sumatera Selatan. Oke. Jadi kami komunikasinya itu melalui yang namanya Forum TPAKD. Forum TPAKD. Iya, Forum TPAKD. Kepanjangannya itu apa tuh Mbak? Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. TPAKD, TPAKD. Tim Percepatan Akses Keuangan Keuangan Daerah. Daerah. Oke. Dan ini tuh semuanya ada di seluruh daerah Indonesia. Ada. Ada, oke. Khusus di Sumatera Selatan sendiri kita semua udah punya. Oh, semua udah punya. udah punya. Baik di level provinsi ataupun di level kabupaten kota. Oke. Jadi udah terbentuk semua. Jadi kalau koneksi jaringan internet udah terhubung lah ya ke semuanya Udah gitu. punya akses ya Mbak, Udah jadi ke punya daerah pun akses. udah ada ya walaupun dia agak sedikit melipir gitu ya. tapi, Iya. udah ada ya. yang Betul. Jadi Baik. namanya akses ya. Kalau nggak ada gimana ngakses? Nah, Gimana itu. bisa ngomong Ya, gitu gimana kan? UMKM-nya bisa dapat pembiayaan gitu ya. Jadi OJK itu lewat forum TPAKD ini Ah, ah. berkomunikasi mengenai potensi si UMKM. Hmm. Kita mau ambil dari sisi kuliner kah yang mau ditingkatkan atau mungkin dari sisi kria ataupun sisi lainnya. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol itu kami bilang, Mbak, ini ke Dinas Koperasi UKM, kebetulan kepala dinasnya Pak Amir ya. Ya. Pak Amir, terus sama timnya, Bu, ini UMKM kita ini empek-empek ada komunitasnya gitu kan. Yang makanan-makanan lain kria-kria gitu ada gitu. Tapi kita nih kopi juga ada, cuma bukan kopinya, tapi si baristanya gitu kan ya.
Tapi mengenai UMKM kopinya sendiri kok nggak ada ya komunitasnya. Kalau barista kan cuma orang-orang aja ya. Ya. Tapi si pengusahanya sendiri kok kita nggak ketemu gitu. Iya. Akhirnya kita dari Dinas Koperasi UKM ada Mbak sebenarnya. Ada nih bibitnya. Oh Oke. ada bibitnya, iya. Cuma kan kalau bibitnya ini nggak kita pupuk gitu, lembaga jasa keuangan nggak menarik gitu kan ya, nggak tertarik sama si bibit ini. Bisa nggak bantu kita mupukin gitu kan? Akhirnya kita lihat emang kebutuhannya apa. Ternyata pertama dari sisi legalitas kemarin Legalitas, pertama ya. kali itu kami lihat. Terus kedua selain dari sisi legalitas, dari sisi packaging. Gitu. Kalau sudah menarik gitu, baru kan masuk fasilitasi dari lembaga jasa keuangan. Oke. Terus kita bilang, oh ini kan nggak bisa antara OJK sama Dinas Koperasi aja nih. Kita butuh yang lain gitu. Akhirnya kita lihatlah dari sisi keanggotaan TPAKD. Kebetulan di Sumsel ini TPAKD-nya juga ada dari Dirjen Perbendaraan, kemudian dari Bank Indonesia, kemudian dari yang lain-lain. Bahkan juga sinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Sama dinas yang lain juga ya, dari Dinas Perindustrian. Jadi kita step by step izinnya kita coba fasilitasi gitu. Bahkan itu tadi yang kata Mbak Ella itu ngegambar desain logo gitu kan ya. Pas pula itu kita punya program yang di tahun 2023 yang lalu itu namanya Limas. Limas, program kita namanya tuh, Mbak? TPAKD Limas, Panjangannya apa tuh ada? Literasi Inklusi Masyarakat Sumatera Selatan. Oke. Bagus ya Bagus. panjangannya ya. Dan tadi Limas itu. Betul, logonya. betul. rumah itu. Rumah Limas, dan Limas itu kan artinya rumah ya. Iya, iya. Rumah. Nah, filosofinya itu yang menaungi semua UMKM melalui komunitas ini. Jadi memang ada filosofinya kenapa logonya jadi Rumah Limas gitu. Oke. Setelah kita desain, kayaknya kita cepet cocok ini ya. Kita ngedesain nggak nyampe 24 jam. Kali bener nggak sampai Nggak 24 sampai 24 jam. Cuma 2 jaman gitu. Bener. Langsung jadi. Oke, jadi. Kemudian kita koordinasi gitu dengan teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus kita langsung follow up untuk hakinya. Haki, untuk haki. Langsung jalan. Langsung jalan. Langsung sampai jalan. saat ini Sampai ya. saat ini. Terima kasih loh Mbak Andes. Ini saya jadi langsung ngebayangin waktu gimana perjuangan dari Mbak Andes dan teman-teman untuk membantu UMKM di Sumatera bagian selatan ini onboarding kemana-mana dan banyak tempat sehingga wah terbukti. Bahkan tadi waktu Mbak Andes cerita sewaktu ini teman-teman Sobat OJK sewaktu pandemi itu Sumatera bagian selatan adalah salah satu provinsi Indonesia yang tidak terdampak sangat terlalu berat ya, terlalu benar. signifikan itu tidak terdampak. Keren. Kita berikan tepuk tangan yang meriah ini untuk Mbak Andes dan teman-teman kantor OJK Sumatera bagian selatan. Terima kasih loh Mbak Andes dan juga Mbak Ella. By the way, mungkin teman-teman yang di sini ada yang ada mau mau nanya? nanya? Ada yang nanya Boleh, nggak? boleh, Ada yang ada. nanya. Oh, ada. Boleh. Saya boleh minum ya? Boleh, silakan Mbak Ella. Mbak Ella Silakan, boleh. Mas mau nanya apa mungkin Mbak Boleh? Andes boleh? Oke, Mic-nya, pinjam mikrofonnya. Boleh kenalin namanya siapa Mas? Dari Kopi Sriwijaya juga boleh silakan. Ya, perkenalkan nama saya Dimas dari Kopi Sriwijaya. Oke, yang mau ditanyakan apa? Saya mau bertanya, kalau mau dapat pinjaman atau modal selain dari bank, itu dari mana aja? Oke, pas nih. Pas Pertanyaan mumpung banget. ada orang OJK dari Sumatera bagian selatan. Makasih Mas Dimas Mas pertanyaannya. Dimas dari Oke, Kopi silakan Mbak Sriwijaya. Andes, mungkin langsung boleh dijawab. Mas Dimas boleh disimak ya jawabannya ya. Oke. Silakan. Didengarkan dengan baik ya Mas. Benar Oke. juga. Jadi yang pembiayaan itu bisa dari lembaga jasa keuangan selain bank itu ada. Oke. Namanya securities crowdfunding. Securities Gitu. crowdfunding. Oh, Iya. ini saya pernah dengar kalau nggak salah singkatannya SCF. SCF. Iya, SCF. betul. Jadi nanti si UMKM ini Yap. gak harus datang ke bank, harus agunkan ini. Yang penting dia harus bisa mempromosikan usahanya. Nanti ada investor-investor tuh langsung masuk ke si UMKM dan itu bisa langsung apa ya namanya ditawarkan secara umum ya. Oke. Jadi dia promosi, lo mau join, ayo sini. Oke. Lo mau invest, ayo sini. Cuma ya tergantung usahanya tadi ya. Nanti bagi hasil keuntungannya ya dari ini tadi. Si Oke. UMKM keuntungan ini tadi. Nah, Jadi- itu cara ngakses SCF-nya itu seperti apa tuh Mbak Andes? Kalau mau dapat penawaran dari SCF. ada beberapa platform ya SCF yang memang sudah ada Terdaftar di terdaftar OJK. ya. Jadi si UMKM ini
melalui platform itu dulu nih. Platform si CF itu dulu dia ngedaftarin Nawarinnya ke platform itu. nawarin ke Oke. platform itu. Jadi nanti si platform itu akan ada UMKM ini Akan Oh, ngumumin di- gitu ya. umumin, Oh, iya, umumin. iya, iya. Ada Oke, UMKM untuk A, B, menarik, C, D, dia punya usaha ini. Silakan para investor kalau yang mau join. Oh, Nah, gitu. dari Fundingnya sana, di situ ya. Dari sana Dari baru situ. mendapatkan permodalan. Betul. Oke, Jadi siap. semua serba digital. Semua Iya. serba digital, Sobat OJK. Yang paling penting juga harus terdaftar legal ya. Dan logis. Betul. Oh, iya. Ya, oke. Mas Dimas sudah paham ya? Selain dari Mantap. bank, bisa kan namanya securities crowdfunding, oke? Oke, thank you Mbak Andes, Thank you, Mbak Mbak. Ella. Sama-sama. Nah, Sobat OJK, kita sudah ngobrol banyak sekali tentang gimana sih rekan-rekan dari Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Bagian Selatan ini membantu UMKM yang ada di sini, di Palembang dan juga sekitarnya untuk terus naik kelas dan juga semakin mempromosikan Promosikan. produknya, ya kan? Yes, betul banget. Nggak kerasa juga nih Zer, kita sudah ada di penghujung acara ternyata. Terima kasih kita ucapkan buat Terima Bu kasih Ella, banyak, Mbak Ella dan juga Mbak Mbak Andes. Andes yang sudah hadir di Bincang Santai kali ini. Kalau kita bilang apa? Mau kasih. Mokase. Gimana? Mau kasih. Mau kasih. Mau kasih. kasih Sobat OJK, mau kasih. Sama-sama. Sama-sama jawabannya. Sama-sama. Mampir-mampir. Mampir-mampir. Oke Sobat OJK, kalau begitu kita akan berjumpa lagi di episode lainnya dan jangan lupa untuk kamu yang terus mau mengetahui informasi lebih lanjut dan juga updatean terkait dengan sektor jasa keuangan, jangan lupa follow media sosial kita yang ada di atas ini ya. Di atas ya, jangan lupa like, subscribe dan juga komen, aktifkan juga loncengnya. Ya, di YouTube Otoritas Jasa Keuangan agar kamu tidak ketinggalan dengan seluruh konten terbaru kita. Akhir Yes. kata, kita jumpa lagi di OJK Bisa Bincang Santai. Saya Nizar dan juga rekan saya. Saya Sinda. Saya Ella. Saya Andes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Dadah.